seperti gini. Kalau kamu, ya kita ke toko gitu, terus ke ITC kemana, terus lihat jam tangan aksesoris, terus nih buat kamu. Akankah kamu perlakukan ini sama dengan papa ajak kamu ke butik, beli misalkan jam tangan yang paling bagus yang kamu suka banget, that you will use it a lifetime. Terus kamu perlakukan dengan enggak, kamu baca dulu manualnya, gimana caranya pergunakannya. So because you only have it once, satu dan satu-satunya. Nah, demikian juga dengan hidupmu. Kamu lihat hidupmu ini murah, atau kamu lihat hidup ini mahal. Kalau kamu lihat hidup ini mahal, tentu kita akan menggunakannya dengan tepat. Nah, tipuan yang sering kali masuk adalah dibilang, mumpung kita masih muda, ada lagunya, mumpung kita masih muda, harus santai dan bahagia. Itu di Radio Prambors zaman saya masih muda. Saya juga terjebak dengan pemikiran seperti itu dulu. Tetapi, benarkah itu? Karena apapun yang kamu punya, kamu cuma bisa bikin dua. You enjoy it, you invest it, or you waste it. Nah, saya bilang sama anak saya nggak mau kamu cuma invest your life, jadi hari-hari cuma belajar, mikirin masa depan. No, you have to enjoy it. Karena Tuhan kasih kamu susu dan madu. Ada yang harus dihabisin sekarang. Ada waktu untuk segala sesuatu. Ada waktu untuk berleha-leha. Saya kasih, anak saya pergi ke disko, kasih. Pergi malam, keluar malam sama teman-teman, hangout, saya kasih. Sebab untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi apakah pergi tiap malam? Nah, dan udah di luar waktunya kalau gitu. Ada waktunya, kalau kita lakukan sesuai dengan waktunya, once a while, a weekend, dia pergi, pindah pada waktunya. Saya bilang sama anak saya, kalau mau pergi, ya pergilah Jumat. Karena kalau kamu pergi Sabtu, Minggu kamu ngantuk, kita mau ke gereja. Pergi Jumat deh, kita bikin janjian ya. Kamu perginya Jumat, tapi kamu cuma pergi kalau papa sama mama lagi ada di Jakarta. Jangan mama papa lagi pergi ke daerah. Bukan papa mau nguntitin kamu, tapi kalau gimana-gimana, ada backup di rumah. Jadi ada, Pak tolong jemput dong, papa bisa langsung jemput. Nah, itu yang saya atur sama mereka. Gitu. Cara mereka mengatur you only live once. Ya. Apa ini menjawab? Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Pak, tadi Bapak bilang orang bodoh dan orang bebal tidak bisa diajar. Tetapi apabila di dalam keluarga ada yang bebal, saya merasa wajib untuk menegur, tetapi malah saya dibenci. Maka sebaiknya gimana ya, Pak? Nah, kan ini sesi ini bukan tentang parenting, maka tadi saya nggak ngomongin ini. Saya sering bahas ini kalau lagi ngomong tentang itu. Karena gini, waktu saya mengerti firman ini, cara saya ngajar anak saya berubah. Oh, dulu anak saya kalau saya kasih tahu, itu tipikal anak-anak. Nah, gini. A journey of a child. Waktu masih kecil, my dad is my hero. Saya ngomong ini sama anak saya. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya bilang. Jadi saya ini ngerti ini. Waktu kita masih kecil, daddy is my hero. Waktu dia mulai teenager, 14, mulai begini. Daddy kuno. Dad, apaan sih? Dad, jangan ikut-ikut TikTok. No, you cannot. You're too old for that. Itu anak saya yang paling kecil, teenagers. Waktu dia umur 18, makin gak pernah diomongin. Daddy mah gak tahu apa-apa. Daddy doesn't understand this world now. Dan saya punya anak yang beragam umurnya. Anak saya yang paling besar umurnya 29. Anak saya nomor 2 umur 22. Anak saya yang ketiga umur 19. Anak saya yang keempat umur 16. Tapi kan they all grow in a household. Saya perhatikan.
Dan ini mengkonfirm apa yang saya believe is true. Waktu dia udah mulai umur 20, 21, mulai mau tamat kuliah, dia mulai punya pikiran ini. Actually, my dad knows something. Nah, anak yang ini nih mulai sering kadang-kadang, Dad, untuk berpikiran dong. Tapi sama anak saya waktu masih pada kecil-kecil, saya bilang gini, Papa ini, karena ini omongan keluarga ya, let me be frank and open sama kalian. Papa ini, orang booking waktu, mau counsel. Kamu tinggal serumah sama orang itu. Why don't you ask me? Ah udahlah Pak, ntar aja, ntar. Jadi kuno. Ngerti nggak? Tapi kemudian waktu umur 22, dia mulai gini, Dad, can we discuss about this? Okay. Actually my dad know something. Terus waktu dia makin maju, waktu dia mulai umur 27, 28, dia mulai begini. Actually my dad is very wise. My parents is very wise. Waktu dia umur 30 nanti, ya belum sekarang, tapi nanti waktu dia umur 35, 36. Karena itu saya pernah rasakan. I want to play with my dad, but he's too old now. Ini perjalanan semua. Dari daddy yang tadinya hero. Tiba-tiba papa kuno. Papa nggak tahu apa-apa. Papa ketinggalan zaman. Sebetulnya papa gue tahu sesuatu. Ternyata papa gue nih bijak. Aduh, gue pengen sama papa. Papa udah terlalu tua. Setiap orang akan ngalamin itu. Nah, waktu anak itu nganggap papa itu kuno, dia lagi bodoh, nggak bisa diapa-apain. Nah, dulu saya unyel-unyel. Kamu dengar ya gini, selama kamu tinggal di rumah saya, kamu tinggal masih dalam ini, kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu masih minta gini. Nggak ada gunanya, nggak akan didengar. Dari mana saya tahu? Firman Tuhan yang bilang. Jadi mesti kita apa? Nggak ada cara lain. Saya cuma bisa gini. Saya mesti pegang kekuatan saya di firman Tuhan yang lain. Tuhan, aku pegang janji. Jikalau aku hidup benar, nggak akan anak-anakku meminta-minta. Pegangannya itu aja Tuhan yang saya pegang. Tapi ini sekarang begini. Nah, seringkali kita hajar dia karena kita takut dia nuai konsekuensi yang harus dia tuai. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa doakan aja dia. Sampai suatu hari, tiba-tiba, Roh Kudus mewahyukan di dalam kehidupannya. Lalu dia mulai melihat apa yang dia lihat, dia mulai mendengar apa yang dia dengar. Saya bilang ini, kamu mesti buang kebodohan. Nah, waktu dia buang, saya masuk. Saya dulu merokok, umur 14 tahun. Bukan sesuatu yang saya banggakan. Saya berhenti merokok umur 26. Karena saya lakukan itu. Anak saya yang paling besar merokok. Saya bilang sama dia, Papa tak bisa larang kamu. Sebab Papa lakukan itu dulu. Kamu akan ketemu suatu titik di mana kamu tiba-tiba bilang ini. I'm waiting for that moment. Kalau sekarang ini, mau kita unyel-unyel kayak apa? Dia ngerokok dibelokkan nanti, nggak di rumah. Ya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi, kalau anak seperti ini mesti kita apain? Ya, nggak bisa diapa-apain memang. Ya. Kalau makanya dikatakan, hai ayah, jangan membangkitkan amarah. Kita mesti tegur dia, tapi kita jangan bangkitkan amarah di hati mereka. Kalau jadi bangkit amarahnya, hati yang terluka, saudara yang terluka, lebih sulit dihampiri daripada benteng dari kota yang teguh. Ya. Jadi, ya bukannya saya setuju, tetapi saya mesti tunggu dia buang kebodohan. Sampai dia buang kebodohannya, ya saya doain. Ya, tapi kalau gini gimana? Ya saya mesti percaya sama Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana kalau kita mendapatkan kesempatan yang tampaknya baik, tetapi kesempatan itu mempunyai efek pro kontra? Apa efeknya abu-abu gitu Pak? Apakah kita ambil atau tidak kesempatan itu? Saya nggak bisa jawab spesifik karena kan kesempatannya itu apa juga. Teman, rule of thumbs aja yang saya bikin. Jadi kan gini,
Life is principles and patterns. Ada prinsip, ada pola. Yang kita bicarakan sekarang prinsipnya aja. Kita nggak bisa bicarakan polanya. Prinsip pola itu kayak gini. Telur dan sperma kalau ketemu namanya pembuahan. Itu prinsip. Polanya ya kalau buat orang 9 bulan 2 minggu, buat anjing 3 bulan, buat sapi 6 bulan, buat kuda 11 bulan. Ngelihat. Jadi polanya bisa beda-beda. Jadi mengenai kesempatan ini, prinsipnya aja yang bisa bicara. Tidak semua kesempatan harus kita ambil. Tidak semua pintu yang terbuka harus kita masukin. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita minta Tuhan bukakan pintu yang terkunci. Ada waktunya di mana pintu kebuka, kita tidak masuk. Ada waktunya kita peluk. Konteksnya saya, ada waktunya saya peluk istri saya. Ada waktunya saya menahan diri dari memeluk. Ada waktunya untung, ada waktunya membiarkan rugi. Catat baik-baik. Ada waktunya membiarkan rugi. Jangan diambil. Jadi, bukan soal abu-abu ya. Kalau benar dan salah, gampang. Karena setiap kita yang dewasa, yang terlatih panca inderanya, menurut firman Tuhan, kita bisa membedakan mana yang baik dari yang jahat. Sama kalau analoginya tentang benih yang ditabur di tanah, kita bisa membedakan mana yang jatuh di tanah tepi jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah subur. Gampang bedainnya. Lihat aja pakai mata. Kalau di pinggir jalan, ya namanya tanah tepi jalan. Kalau ada batunya, namanya tanah berbatu. Ada semak durinya, namanya tanah bersemak duri. Yang nggak ada itu semua, namanya tanah subur. Pertanyaannya, bagaimana kita membedakan yang tanah subur ini, mana yang 30 kali lipat, mana yang 60 kali lipat, mana yang 100 kali lipat. Nggak bisa dilihat pakai mata. Roma 12 bilang, hendaklah kamu berubah dengan pembaharuan budimu, the renewal of your mind, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna, mana yang 30, mana yang 60, mana yang 100 kali lipat. Nah, untuk kita bisa bedakan ini, kita perlu renew our mind. Tapi sekali lagi, enggak semua kesempatan, enggak semua peluang yang terbuka harus kita ambil. Bahkan, saya sering kali ngomong ini sama teman-teman saya yang counsel dari sisi bisnis. Semakin kamu sukses, semakin kamu besar, semakin sering kamu harus bilang enggak. Semakin seseorang itu jadi sukses, semakin sering seseorang itu, semakin besar orang seseorang jadi, semakin dia jadi terkenal, semakin dia di bawah Tuhan naik, semakin organisasi yang dia pimpin jadi besar, semakin berhasil bisnismu, semakin sering kamu harus ngomong tidak. Kita harus belajar ngomong kata tidak. Nah, kalau kita belajar dari waktu masih kecil untuk ngomong tidak, kita akan sanggup untuk ngomong tidak waktu kita jadi besar. Ya. Kalau kita nggak terbiasa ngomong tidak waktu kita masih kecil, kita akan sulit untuk menolak dan bilang tidak waktu kita udah jadi besar. Itu jawabannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Boleh kita tutup dan berdoa Pak? Bapak boleh berdoa. Oke, saya berdoa ya. Iya. Mari Ibu-Ibu, kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami belajar dan apa yang kami dengar pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sekarang punya pengertian yang baru, yang kami terima dengan kalimat yang mudah kami cerna. Dan aku berdoa Tuhan supaya apa yang kami dengar bukan hanya menjadi berita baik saja, tetapi apa yang kami dengar masuk ke relung hati kami yang paling dalam, dan merubah cara kami melihat segala sesuatu, merubah cara kami melihat kehidupan kami, dan membuat kami mengambil tindakan, langkah untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami punya pengertian tentang firman Tuhan ini. Sehingga kami mengerti rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan,
siang hari ini, apa yang sudah kami dengar, biar itu dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih, aku berdoa supaya apa yang kalian dengar menjadi rema di dalam kehidupanmu. Kau sanggup untuk melakukannya sehingga kau punya pengertian di atasnya. Pergilah di dalam damai sejahtera, pergilah di dalam sukacita, pergilah di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini. Biar apa yang tanganmu lakukan dengan kedua tanganmu dijadikan Tuhan berhasil. Biar apa yang kamu perkatakan dengan mulutmu, kamu pilih dengan baik yang merupakan hal yang meluap dari kepenuhan hatimu. Biar engkau bisa menjaga hatimu dan menjaga pikiranmu dengan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga engkau bisa memperhatikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu katakan. Pergilah di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita yang melimpah, menjadi terang kemanapun kau pergi, pohon kehidupanmu tumbuh subur dan berbuah banyak, dan buah yang manis untuk dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, dan kami meteraikan ini semua di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, juru selamat kami yang hidup, yang di dalamnya kami beroleh keselamatan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh anugerah, kasih, dan pengharapan. Tuhan Yesus Kristus namanya, dan semua yang percaya katakan. Amin. Ya, terima kasih Pak. Silakan Ibu Heni.